Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Adam di sini. Kali ini Adam ingin menjelaskan presentasi dari kelas Manajemen Informasi Teknologi yang kedua dengan temanya sebenarnya masih sama, yaitu tentang IT disiplin, namun ini lebih ke fokus mengenai ilmu disiplin apa dan apa aplikasi yang sudah diterapkan, implementasinya itu apa, dan segala macamnya. Jadi di sini Adam nggak akan menjelaskan secara umum lagi mengenai apa itu IT disiplin atau disiplinnya sendiri itu apa, karena itu udah pernah dijelasin di video sebelumnya. Dan pada presentasi ini, Adam ingin menjelaskan mengenai apa itu digital signature. Uh, Mungkin udah pada tahu kali ya, tanda tangan digital itu seperti apa, dan sebagian udah pernah merasakan waktu bikin KTP, atau mungkin pernah langganan internet disuruh tanda tangan digital. Banyak deh pokoknya sekarang yang menggunakan tanda tangan digital. Lalu mungkin banyak yang berpikir kalau misalkan tanda tangan digital itu gampang banget untuk dimodifikasi. Ya, itu emang benar, tapi semua itu kembali lagi kalau misalkan tanda tangan digital itu hanya sekedar tanda tangan, tentunya itu bisa dimodifikasi. Tanda tangan yang dimaksud itu kalau misalkan itu berupa gambar ataupun bentukannya coret-coretan biasa atau teks, ya itu akan mudah dimodifikasi. Tapi kalau misalkan di dalam gambar itu kita tanamkan sebuah kriptografi atau enkripsi yang sangat kuat seperti SHA atau RSA, kita bisa manfaatin juga AES dan sebagainya macamnya, itu akan sangat sulit sekali untuk dimodifikasi. Karena itu sudah diproteksi dengan keamanan penuh, ya bisa dibilang itu semi blockchain. Oke, sebelum lebih jauh lagi Adam jelasin, kita perkenalan dulu kali ya. Di sini Adam lagi mengikuti kelas Manajemen Informasi Teknologi dengan dosen pengampunya Bapak Asok Prof. Dr. Insinyur Untung Raharja MTI MM, dan saya sendiri adalah Adam Fatur Rahman Eskom. Oke, kita lanjut ke bagian yang tadi sudah Adam jelasin. Digital signature di sini secara garis besar tadi sudah dijelasin bahwa ini adalah tanda tangan. Tanda tangannya nggak beda jauh dari tanda tangan yang manual, tetap sama. Bedanya apa ya? Karena kalau misalkan digital ini udah pasti memerlukan alat-alat seperti smartphone, tablet, ya pokoknya itu dalam bentuk digital, tidak lagi menggunakan kertas, tinta, dan sebagainya macamnya. Di konsep yang Adam lagi jelasin di sini, kita bisa memanfaatkan kriptografi. Mungkin kriptografi selama ini pertama kali awal dimunculkan itu kan untuk mendukung keamanan untuk keuangan ya, kriptografi atau cryptocurrency dan sebagainya macamnya. Tapi kita bisa manfaatkan kriptografi itu sebagai proteksi dari dokumen. Di sini apa aja sih kriptografi yang ada manfaatin untuk mengamankan si digital signature itu agar nggak mudah untuk dimodifikasi ataupun ditiru dan sebagainya macamnya. Kita bisa memanfaatkan RSA 256, SHA 256, dan untuk komunikasi antara si enkripsi dan dekripsi kita menggunakan private key dan public key. Jadi di sini mungkin udah agak paham ya, kalau misalkan tanda tangan basah atau manual kan udah pasti kita bisa bedain tuh mana asli mana palsu dengan cara melihat dari stempel. Jenis stempelnya tuh kan kalau misalkan palsu pasti kelihatan deh, atau bentuk printan itu pasti kelihatan. Nah kalau di digital, kalau misalkan udah jago editnya, wah itu susah banget dibedainnya. Tapi dengan adanya kriptografi, semua itu ya bisa diatasi lah. Oke, selanjutnya tujuan digital signature di sini terutama ya udah pasti untuk menghindari pemalsuan dokumen. Karena tujuan sebenarnya di sini adalah tidak hanya untuk pendidikan juga, tapi bisa untuk perusahaan besar ataupun bahkan juga bisa dipakai untuk pemerintahan juga. Banyak sekali kan dokumen-dokumen penting yang pemerintah terbitkan. Di situ tentunya harus punya keamanan yang kuat juga agar nggak mudah untuk dipalsuin, dimodifikasi, ditiru, dan sebagainya macamnya. Lalu yang kedua adalah memudahkan pengesahan dokumen.
yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oke, ini kelebihan dari digital signature, yang artinya jadi pengguna nggak perlu bertemu tuh antara si apa yang pengen tanda tangan dengan yang minta tanda tangan. Selama ini kan prosesnya seperti itu. Jika kita ingin minta tanda tangan dengan atasan, ya mungkin kita harus nyamperin dia dulu. Kalau misalkan gak ketemu, gimana ya udah besoknya lagi. Itu akan membuang-buang waktu sebenarnya. Jadi dengan adanya digital signature ini, kita bisa lakuin itu di mana saja dan kapan saja. Gak terbatas dengan tempat, gak terbatas dengan waktu. Proses pengesahan ya semakin mudah tentunya ya, tanpa ketakutan akan hal tersebut. Lalu uh, balik lagi ke tadi, kalau misalkan tanda tangan cat basah udah pasti bisa diverifikasi kan, melalui jenis tinta catnya atau apa. Nah, di sini juga bisa. Gimana cara verifikasinya? Tentunya udah dijelasin tadi, kita menggunakan apa yang disebut sebagai private key dan public key. Dokumen yang udah ditanda tangan digital dan ditanam dengan enkripsi, tentunya itu akan punya yang namanya enkripsi private key. Jadi ketika dia ditanam, otomatis dia akan memiliki yang namanya private key. Nah, private key ini udah tertanam di dalam dokumen. Jadi untuk membuka si dokumen ini, untuk akses ini bagaimana diverifikasi, itu membutuhkan yang namanya public key. Public key ini sebenarnya ada dua cara di sini. Public key bisa ditanam bersamaan dengan dokumen, atau public key yang disimpan oleh receiver. Artinya receiver di sini ini enkripsi seperti password PDF-nya bank-bank. Kita kan dikasih clue tuh, misalkan tanggal lahirnya segini-segini. Nah, itu yang dijadiin public password, public key-nya. Kalau misalkan dia benar ngisi tanggal lahirnya, maka akan kebuka dokumennya. Nah, kalau di digital signature sistemnya nggak password seperti itu. Asal tujuannya udah benar, email udah benar, oke, itu disebut private key-nya, public key-nya. Jadi selama tujuannya benar dan dokumen itu tidak dikemana-manain, selama itu juga dokumen itu bisa dibuka. Dan untuk seperti modifikasi dan yang lainnya, itu bisa diatur lagi dari penerbit. Si sertifikatnya atau tanda tangan dokumen ini bisa diatur dengan irreversible, yang artinya tidak dapat dikembalikan keadaannya ke semula. Jadi ini udah sebenarnya udah semacam semi blockchain deh ya. Kenapa Adam bilang semi blockchain? Karena sistem ini belum terdesentralisasi. Itu salah satu kelebihan blockchain, tapi sistem ini masih tersentral. Jadi tentunya masih jauh dari blockchain. Dan tentunya ini mengamankan dokumen yang terakhir, karena dengan kriptografi tersebut intinya mereka untuk pengamanan. Jadi antara si receiver atau si emitter ini nggak perlu ragu lagi kalau misalkan mau tanda tangan, nggak perlu takut lah. Misalkan si yang tanda tangan dokumen ini, wah dia malsuin nih, si receiver nggak perlu takut lagi karena udah bisa diverifikasi dengan private key dan public key-nya. Selanjutnya mendukung digital transformasi, tentunya ini benar. Di sini kita membawa perubahan yang cukup besar juga ya kalau bisa menerapkan sistem ini, apalagi di saat lagi COVID-19 ini. Kenapa Adam bilang seperti itu? Karena budaya selama ini kan tanda tangan itu harus ketemu, harus dicap, harus ya pokoknya seperti itulah kurang lebih. Tapi kalau misalkan lagi COVID seperti ini akan sangat sulit kita menerapkan hal seperti itu. Lalu gimana caranya biar kita tetap bisa melakukan pelegalan dokumen, pengesahan dokumen? Ya tentunya dengan hal seperti ini. Inilah perubahan transformasi dari cara lama ke cara digital. Dan jika sudah terbiasa, ini tentunya akan mengubah dari segi termasuk budaya kehidupan manusia sendiri, cara hidupnya juga berubah. Mereka akan semakin nyaman juga dengan konsep seperti ini. Dan balik lagi, kita juga menerapkan apa itu yang namanya cloud storage. Cloud storage sendiri di sini berfungsi sebagai penyimpanan. Biasanya dokumen yang habis ditandatanganin disimpannya di arsip-arsip berkas apa sih kayak gudang atau apa gitu. Itu kan gampang banget kena debu, basah.
lembab dan sebagainya ya, atau tintanya yang luntur bisa jadi. Dengan adanya cloud storage ini kita bisa mudah banget nyimpannya, cukup setiap kita upload maka otomatis akan tersimpan di cloud storage. Dari cloud storage ini punya satu fitur lagi nih, mungkin ya udah diterapin di mana-mana ya seperti Google dan Microsoft, yaitu namanya file sharing. File sharing ini nih kelebihan yang bisa dimanfaatin benar-benar dari digital signature ini. Kalau misalkan hanya digital signature ya otomatis kita cuma bisa sendiri tanda tangannya, tapi dengan adanya file sharing otomatis kita bisa manfaatkan ini untuk berbagi dokumen dengan atasan, dengan tim, dengan manajemen divisi yang lainnya, tanpa harus kesulitan mikirin uh, gimana ya caranya nge-share, di-download dulu, masuk ke email, kirim. Nah, kita nggak perlu kayak gitu lagi. Cukup dengan manfaatkan fitur file sharing, ketik emailnya atau ketik namanya yang sudah di-invite, maka proses tanda tangan bisa dilakukan. Manfaatnya dari digital signature udah pasti banyak banget ya, apalagi dalam kayak pandemi COVID ini. Pertama, kemudahan pengesahan dokumen, seperti udah dijelaskan tadi. Ini adalah yang paling penting sih ya. Di saat seperti ini orang-orang pengennya pasti simple, tanpa membahayakan diri sendiri. Gimana caranya semua itu tetap berjalan, tanpa ada kelambatan. Karena kalau lagi seperti ini jam-jam kerja juga dikurangin kan. Kalau misalkan udah pulang, kita bingung ngesain dokumen gimana, kita cukup pakai sistem ini. Lalu manfaatnya dari proteksi dengan kriptografi ini tentunya membuat dokumen menjadi sangat aman, bisa diverifikasi, nggak mudah untuk dipalsuin juga karena setiap dokumen memiliki identitas tersendiri. Tanda tangannya dilakukan secara daring. Oke, di sini maksudnya secara daring ya tidak semua sistem digital signature itu daring. Ada juga yang memanfaatkan hanya seperti tablet untuk tanda tangan, tapi nyatanya itu masih lokal. Tapi di sini kita menekankan konsep secara daring karena jika sudah bisa diakses di mana saja dan kapan saja, itu menjadi kelebihan tersendiri bagi aplikasi ini untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID saat ini ataupun untuk kedepannya. Lalu yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja ini juga sama seperti tadi, dan penyimpanan cloud menjamin keamanan dokumen. Ya tentunya setiap penyimpanan dokumen yang diupload itu semua sudah dienkripsi juga. Jadi di sini udah disimpan dienkripsi, ditanda tangan dienkripsi. Ada banyak banget enkripsinya. Kita menggabungkan antara RSA dan SHA itu untuk mendukung keamanan tersebut. Jadi nggak bisa itu misalkan ada orang ngehack masuk nyolong dokumennya, itu nggak bisa. Kalaupun dia bisa nyolong dokumennya, isinya pasti tanda tanya doang atau kotak-kotak begitu. Dan selanjutnya ada verifikasi dokumen dengan teknologi artificial intelligence. Ini sedang dalam pengembangan juga. Berharapnya kita bisa menerapkan artificial intelligence dengan verifikasi dokumen. Jadi verifikasi dokumen dengan artificial intelligence ini tanda tangan itu nggak cuma dalam bentuk tanda tangan tulis, kita juga bisa pakai gambar, cap perusahaan dan yang lain-lain. Dengan artificial intelligence bisa mendeteksi bahwa itu itu asli, itu palsu. Jadi bisa membedakan. Dan yang terakhir adalah berbagi file mudah dengan siapapun. Ini salah satu fitur kelebihan dari cloud storage, di mana ini adalah disebutnya sebagai file sharing. Dengan adanya fitur ini tentu ya akan semakin mudah lagi menjalankan digital signature ini. Dan di sini ada salah satu penjelasan dari Rafis Kumar menyatakan bahwa electronic signature bisa diartikan sebagai seseorang yang menyatakan setuju terhadap isi dari dokumen, pesan, atau data yang sudah tersimpan. Jadi kalau misalkan orang itu menandatangani, memberi tanda tangan, otomatis orang itu sudah menyatakan setuju secara digital. Jadi itu Jadi bisa dikatakan itu sah di mata hukum karena itu tidak asal-asalan ya, itu punya identitas juga dokumen itu yang bisa dicek di mana saja dengan aplikasi yang besar-besar seperti Adobe atau seperti Privy juga bisa. Dan sekian dari Adam, cukup presentasinya.
Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di Instagram, di DM aja, tapi follow dulu ya. Dan untuk email juga bisa tanya-tanya aja, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.